Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Untuk pertemuan kita yang ke-6, tidak terasa ya sudah masuk pertemuan ke-6 untuk mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, materi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas teknik analisis data untuk penelitian kualitatif. Sebelumnya kita sudah mempelajari kajian teori, kemudian populasi dan sampel, ya, kemudian teknik pengumpulan data. Nah, setelah masuk ke teknik pengumpulan data, setelah data terkumpul, maka kita melakukan yang namanya analisis data. Nah, di materi kali ini dalam menganalisis data atau teknik analisis data, di sini nanti akan dipaparkan teknik analisis data dari tiga pendapat atau tiga teori teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, ya. Kemudian yang kedua, teknik analisis data menurut Spradley, dan yang ketiga, teknik analisis data menurut Creswell, tentunya untuk penelitian kualitatif, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, pengertian dari teknik analisis data sendiri, ya, menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh diorganisasikan ke dalam suatu kategori, ya. Data yang diperoleh dikategorikan, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Ini pengertian teknik analisis data menurut Sugiono. Nah, jika menurut Miles dan Huberman, proses analisis data itu dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagai aktivitas, ya, dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah masuk dalam tahap jenuh, ya. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah ongoing activity atau aktivitas yang sedang berlangsung, ya, yang berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, ya, selama pencarian data di lapangan dan setelah selesai dari lapangan. Namun biasanya lebih difokuskan pada saat proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Ya, biasanya proses analisis itu lebih difokuskan pada saat di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Ini menurut Miles dan Huberman. Nah, analisis data sebelum ke lapangan ini seperti apa gambarannya? Kalau menurut Miles dan Huberman, analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi terdahulu, ya, atau data sekunder. Jadi hasil penelitian terdahulu. Ini analisis data sebelum ke lapangan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, sehingga dari studi atau penelitian terdahulu nanti dapat digunakan, ya, untuk menentukan fokus penelitian ini nanti mau kemana. Nah, namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena kita belum tahu yang sebenarnya terjadi di lapangan yang mau kita teliti ini apakah sama dengan studi yang sebelumnya, ya. Jadi studi sebelumnya itu hanya memberikan gambaran sementara untuk menentukan fokus penelitian kita nanti
sebelum ke lapangan ini nanti mau kemana, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, analisis data ketika di lapangan. Kalau menurut Miles dan Huberman, kalau analisis data ketika di lapangan atau saat di lapangan, saat di objek yang diteliti, maksudnya lapangan di sini adalah objek yang diteliti. Ketika kita terjun ke objek yang diteliti atau ke lapangan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya masuk dalam ranah jenuh. Ya, tidak ada hal yang baru lagi yang ditemukan, itu sama. Ya. Aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi yang pertama kegiatan data collection dulu ya, kalau sesuai gambarnya itu, jadi pengkoleksian data, kemudian data yang terkumpul itu direduksi ya, kemudian data display, dan yang terakhir memberikan kesimpulan, conclusion drawing or verification ya. Jadi reduction, display, kemudian conclusion drawing or verification. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Maksudnya yang pertama tadi kan data collection ya, atau pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kualitatif itu pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara observasi ya, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau juga gabungan dari ketiga cara tersebut ya. Setelah terkumpul datanya ya, jadi ini datanya itu pengumpulannya bisa dilakukan dengan mencatat ya, karena melalui metode wawancara ya. Saat bertanya ada informan ya, informan utama kita yang kita wawancarai. Nah, itu nanti informasi apa saja yang diperoleh kita catat. Ya, bisa juga direkam. Nah, pada saat wawancara itu direkam. Sehingga rekaman ini nanti akan bermanfaat bagi kita untuk diputar berulang-ulang, memahami informasi itu, dan membackup catatan yang mungkin tertinggal atau belum tercatat pada saat wawancara itu berlangsung. Oke, kemudian ini ya, mencatat dan merekam segala sesuatu informasi atau situasi sosial yang diteliti sehingga memperoleh banyak sekali data. Jadi waktu collection atau data collection ya, pengumpulan data itu banyak sekali data yang diperoleh. Jadi harus memperoleh banyak sekali data. Nah, data itu masih campur ya, masih menjadi satu. Nggak tahu ini datanya harusnya digolongkan ini atau pokoknya masih campur aja pada saat mengkoleksi data. Nah, masuk yang kedua, data reduksi atau reduksi data ya, data reduction. Ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dari data tersebut, sehingga peneliti mendapat gambaran yang lebih jelas. Hal tersebut dikarenakan data yang didapat di lapangan jumlahnya cukup banyak ya. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Jadi dipilih dari data-data yang terperoleh di lapangan, banyak sekali itu dipilih. Yang penting ini yang mana? Yang penting yang mana? Ya. Kemudian dicari temanya. Tema dari data. Ini masuk ini, temanya ini. Kemudian dilihat polanya. Pola data ini masuk pola yang apa? Pola A, pola B, atau pola C. Ya. Oke. Kemudian data display. Nah, disajikan. Nah, penyajian dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, timeline, tabel, dan sebagainya. Dengan demikian data akan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk difahami dalam penelitian kualitatif
data biasanya disajikan dalam teks yang naratif. Jadi pada saat awal data collection tadi datanya masih banyak sekali ya. Kemudian pada tahap reduksi itu dipilih yang penting. Kemudian dilihat polanya, temanya, masuk tema A, tema B, tema C, atau masuk pola yang mana. Setelah itu disajikan ya. Ini data display disajikan bisa menggunakan grafik, timeline ya, kemudian tersusun, terorganisasi dalam pola-pola hubungan. Ya, misalkan tema ini ngelompok ke tema A, ngelompok sendiri tema B, ngelompok sendiri. Terus kemudian temukan polanya. Berhubungan enggak? Itu ya. Dan itu dijelaskan ya dalam suatu teks atau narasi. Berhubungan dengan ini, tema yang ini berhubungan dengan tema yang B, misalnya tema A berhubungan dengan tema B, hubungannya seperti apa, dijelaskan ya. Setelah itu disimpulkan. Nah, ini masuk ke kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data lain yang lebih luas akan dapat menjadi sebuah teori baru. Ya, ini menurut teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Jadi ada empat tahapan: data collection, kemudian data reduction, ya, data display, dan yang terakhir adalah conclusion drawing atau verifying. Oke, kalau digambarkan nanti akan seperti ini. Nah, pada saat ke lapangan, di catatan lapangan nanti menemukan banyak sekali data yang masih campur. Kemudian pada saat dilakukan reduksi data, dipilih yang penting yang mana, sekaligus dikategorikan. Jadi dan membuang yang tidak terpakai. Dikategorikan, digolongkan yang sama masuk kategori A, kemudian ini kategori B, kategori C. Nah, setelah itu disajikan, ditemukan polanya. Yang kategori A ini berhubungan enggak dengan kategori B, yang kategori B berhubungan enggak dengan kategori C, atau yang A berhubungan dengan yang C, gitu ya. Setelah itu baru disimpulkan, menemukan suatu hipotesis atau teori yang baru dari kesimpulan tersebut. Nah, kalau menurut Spradley ya, teknik analisis data itu dibagi ya, analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Nah, tahapannya apa saja? Kalau menurut Spradley, tahapannya ada yang pertama analisis Oke, yang pertama menurut Spradley itu analisis domain ya, analisis domain, kemudian taksonomi yang kedua ya. Dan yang ketiga analisis komponensial, dan yang terakhir analisis tema budaya. Nah, ini maksudnya apa analisis domain ya. Jadi kalau analisis domain pada saat pertama, tahapan pertama menurut Spradley ya, itu pada saat analisis domain itu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial ya. Kemudian pada saat analisis ini, pada tahap analisis domain ini juga ditemukan berbagai kategori ya, jadi dikategorikan ya. Dan peneliti itu menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Nah, ini kalau menurut Spradley seperti itu. Jadi pada tahapan analisis domain itu si peneliti ini
harus memperoleh gambaran yang umum ya, serta menyeluruh dari objek yang diteliti. Setelah menemukan gambaran itu, dikategorikan atau ditentukan temanya ya, atau domainnya ya, domainnya. Semakin banyak kategori atau domain ya yang ditentukan oleh peneliti, maka akan menentukan semakin lama dan luasnya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut. Itu menurut Spradley ya, pada awal melakukan analisis domain. Nah, untuk analisis yang berikutnya menurut Spradley, setelah analisis domain, yang dilakukan adalah analisis taksonomi ya. Jadi analisis taksonomi itu setelah tadi menentukan domainnya atau kategorinya, kemudian dipilih domainnya yang mana ya. Yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi lebih rinci atau diteliti ya, kemudian dideskripsikan ya menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Nah, maka dilakukan dengan observasi yang fokus ke domain yang dipilih itu tadi. Nah, tahap berikutnya analisis komponensial. Nah, kalau analisis komponensial ini mencari ciri-ciri yang spesifik ya pada setiap struktur internal ya, dengan cara mengkontraskan antar elemen. Jadi bisa dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi ya, dengan pertanyaan yang kontras atau contrast question. Ya, jadi setelah tadi memperoleh gambaran umum, kemudian ditentukan kategorinya apa ya pada analisis domain, kemudian setelah ditentukan setelah memilih domainnya, jadi di analisis domain kan gambaran umum diperoleh, gambaran secara umum, dan dibuat domain atau dikelompokkan atau dikategorikan. Nah, kemudian dipilih domain mana yang mau dipilih untuk diteliti ya. Kemudian analisis taksonomi itu sudah masuk mengobservasi domain yang terpilih tadi secara rinci. Ya, itu analisis taksonomi. Kemudian analisis komponensial ini lebih rinci lagi, mencari ciri spesifiknya dari domain tadi yang diteliti tadi. Kemudian setelah itu masuk ke analisis tema kultural ya, jadi mencari hubungan di antara domain-domain itu atau kategori-kategori tadi, atau kalau yang menurut Miles dan Huberman tadi itu temanya ya, dicari hubungannya. Jadi hubungannya apa ya. Kalau analisis tema kultural ini kalau di Miles dan Huberman itu masuk tahap display ya, jadi mencari hubungan dari setiap domain atau kategori ya yang diteliti. Nah, ini di analisis teknik analisis data menurut Spradley, analisis tema kultural ini mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan dalam tema atau judul penelitian. Oke, berikutnya analisis data menurut Creswell ya. Kalau Creswell ini tahapan analisisnya sesuai dengan gambar itu ya. Jadi agak banyak ya, ada 5 ya. Ada 5 dan ada 6 ya, ada 6. Yang pertama yang dilakukan adalah mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis ya. Kemudian yang kedua membaca dan melihat seluruh data. Kemudian yang ketiga membuat coding seluruh data. Dan yang keempat menggunakan coding sebagai bahan untuk membuat deskripsi. Yang kelima menghubungkan antar tema.
Dan yang keenam, memberi interpretasi dan makna tentang tema. Jadi sebenarnya pada prinsipnya itu baik teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, menurut Spradley, dan menurut Creswell itu sebenarnya hampir mirip, hanya saja penyebutannya aja, tahapan teknik penyebutan dari tahapan teknik analisis datanya saja. Jadi kalau Miles dan Huberman itu lebih singkat ya, lebih singkat. Begitu juga dengan Spradley, dia lebih singkat. Jadi kalau Miles dan Huberman hanya memberikan penjelasan bahwasanya teknik analisis data kualitatif itu melalui 4 tahap. Ya, ada data collection, kemudian data reduction, data display, dan yang terakhir penarikan kesimpulan atau conclusion. Nah, kalau Spradley juga sama, ya lebih singkat ya. Lebih singkat. Teknik analisis datanya dikategorikan sebagai analisis domain, kemudian analisis taksonomi ya, kemudian analisis komponensial, dan yang terakhir analisis tema budaya ya tadi, atau tema kultural ya ini. Jadi lebih singkat. Namun di Creswell itu lebih dijabarkan untuk tahapan analisis datanya. Nah, di sini ada yang pertama, mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis. Nah, maksudnya apa di sini? Data mentah ya yang akan dianalisis itu diorganize atau diorganisir ya, berdasarkan bisa jadi tanggal pengumpulannya, kemudian bisa jadi berdasarkan sumber datanya, bisa berdasarkan jenis datanya, deskripsi datanya, atau sifat data. Nah, sumber data bisa informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif itu kalau di suatu lembaga, siapa yang kita wawancarai atau informan yang kita wawancarai itu bisa pimpinannya, mungkin bisa wakil pimpinannya ya, bisa pegawainya, mungkin pegawai bagian operasional ya, itu bisa. Kalau di akuntansi, kalau ingin penelitian terkait akuntansi dalam suatu lembaga, bisa jadi informannya itu adalah kepala bagian keuangan atau kepala bagian atau divisi accounting ya, bisa jadi karyawan atau staf bagian accounting ya yang diwawancarai. Nah, dari tahap pertama ini jenis datanya bisa berupa data hasil observasi, bisa dari hasil wawancara, bisa dari catatan lapangan ya, jadi dokumentasi dari catatan lapangan. Nah, untuk yang tahap berikutnya, jadi kalau tahap pertama ini mengorganize ya data yang diperoleh ya, baik dari wawancara, kemudian dari observasi maupun dari dokumentasi. Jadi diorganize atau diorganisir ya bisa berdasarkan tanggal perolehan data tersebut, sumber datanya atau jenis datanya, atau deskripsi datanya, atau bisa juga sifat dari data tersebut. Nah, yang kedua, membaca dan melihat seluruh data. Pada tahap ini ya, peneliti itu harus membaca seluruh data yang terkumpul tadi pada tahap pertama supaya dapat memahami atau mengetahui data apa saja yang telah diperoleh. Nah, maknanya juga apa? Memahami makna dari sumber data itu tadi. Nah, setelah peneliti pada tahap kedua ini harus mengetahui setiap informan ini menyampaikan informasi apa saja pada saat wawancara tadi ya. Kemudian bandingkan pula dengan informan yang lain ya. Nah, setelah itu baru dipahami seluruh data yang diperoleh tadi. Maka dengan melakukan hal tersebut, ini peneliti akan dapat memilih data mana yang penting untuk dipertahankan untuk masuk ke
penelitian selanjutnya ya, tahap penelitian selanjutnya, dan data mana yang tidak penting. Otomatis data yang tidak penting ini nanti akan dibuang ya. Selanjutnya pada tahap yang kedua ini peneliti juga harus dapat memilah ya, atau mengklasifikasikan atau mengkategorikan atau mengkelompokkan data-data tersebut dalam satu tema atau kategori yang telah dipilih sebelumnya ya. Oke. Dan yang ketiga, membuat coding seluruh data. Nah, coding tersebut maksudnya adalah proses memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan. Nah, kemudian data yang sejenis diberi kode yang sama. Nah, coding ini bisa dilakukan secara manual ataupun terkomputerisasi. Nah, coding ya, ini dapat membantu peneliti menghasilkan kategorisasi atau tema baru. Ya, jadi membuat coding untuk seluruh data. Jadi kalau yang tadi itu di tahapan yang kedua itu setelah dikumpulkan, mungkin tema-temanya sama, ini tema A, tema B lah. Setelah itu baru di tahap ketiga ini ditentukan proses ditentukan atau dinamai temanya, tema A apa, tema B apa, atau di coding ya. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, menggunakan coding sebagai bahan untuk membuat deskripsi. Nah, setelah di coding atau dimasukkan dalam kategori-kategori tertentu, kemudian dinamai kategori itu apa atau temanya itu apa. Nah, ini setelah itu dideskripsikan per tema ya, dinarasikan per tema itu. Jadi tahap selanjutnya adalah peneliti itu membuat deskripsi secara singkat dan sistematis sehingga tema-tema yang ditemukan menjadi lebih jelas. Nah, deskripsi bisa dimulai dari penjelasan bahwa tema itu merupakan suatu temuan baru. Ya, dimulai dari hal yang sifatnya umum, deskripsinya dimulai dari hal yang sifatnya umum sampai ke yang spesifik. Nah, setelah itu, setelah dideskripsikan, tahap selanjutnya adalah menghubungkan antar tema. Nah, di sini namanya interrelating theme atau menghubungkan antar tema. Nah, menghubungkan antar tema ini kan kalau di Manes dan Huberman masuk data display. Ya, seperti itu. Jadi hanya sebenarnya tahapannya hampir sama, namun hanya penyebutan tahapan teknik analisis datanya saja yang berbeda antara teorinya Manes dan Huberman, Spradley, dan Creswell. Oke. Dan yang terakhir memberikan interpretasi dan makna tentang tema. Ya, diinterpretasikan makna tentang tema yang diteliti tadi. Oke, selesai itu materi terkait teknik analisis data kualitatif. Di sini ada menurut Manes dan Huberman, kemudian ada yang menurut Spradley, kemudian ada yang menurut Creswell. Jadi hampir sama, bisa digunakan salah satunya. Ya, kalau ingin yang lebih rinci tahapannya bisa menggunakan Creswell ya, karena teknik analisis datanya tahapannya lebih rinci dan lebih spesifik. Semoga paparan materi kali ini bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.